Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bagi kita semua. Selamat berjumpa dalam Ujar, Umpam Mengajar. Perkenalkan, nama saya Hairul Anwar, dosen Prodi Studi Informasi S1, Fakultas Ilmu Komputer Universitas Pamulang, yang akan menemani teman-teman dalam membahas dan mendalami mata kuliah Manajemen Proyek Teknologi Informasi. Materi ini yang akan dibahas kali ini adalah ruang lingkup manajemen proyek teknologi informasi, yaitu yang dibagi menjadi 3 pembahasan, yakni definisi, ruang lingkup, tantangan dan kesempatan dalam proyek teknologi informasi. Materi ini akan disajikan selama 30 menit ke depan. Jadi, mari kita tonton terus di Sasmita Jaya TV Berbagi untuk Negeri. Teman-teman mahasiswa, mari kita mulai pembahasan yang pertama. Pertemuan ini tentang pengertian manajemen proyek teknologi informasi. Manajemen proyek teknologi informasi adalah suatu disiplin ilmu yang fokus pada pengelolaan dan perencanaan proyek yang berkaitan dengan teknologi informasi. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memastikan suatu proyek tersebut selesai tepat pada waktunya. Yang selanjutnya sesuai dengan anggaran dan memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan. Secara umum, definisi manajemen proyek teknologi informasi terbagi menjadi 3. Satu, manajemen adalah suatu proses untuk mengatur, mengendalikan sumber daya agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua, proyek adalah suatu usaha yang bersifat sementara dan tujuannya yang jelas adalah terukur. Yang ketiga adalah teknologi informasi itu sendiri adalah penggunaan teknologi untuk mengelola dan menyebarkan informasi. Selanjutnya, ruang lingkup manajemen proyek teknologi informasi mencakup 6 aspek. Yang pertama, perencanaan adalah menentukan tujuan proyek, ruang lingkup, jadwal, anggaran, dan sumber daya yang dibutuhkan. Yang kedua adalah organisasi, adalah membentuk tim suatu proyek dan mendefinisikan peran dan tanggung jawab masing-masing anggota. Yang ketiga adalah pemimpin tim. Yang keempat adalah pengarahan, yaitu memimpin suatu tim proyek dan memastikan semua orang bekerja sesuai dengan rencana. Yang 5, pengendalian, yaitu memantau kemajuan proyek dan melakukan koreksi jika diperlukan. Yang selanjutnya, ke-6, penutupan, menyelesaikan suatu proyek dan mengevaluasi hasil yang dicapai. Selanjutnya adalah metode dan alat. Metode yang biasa dipakai yaitu ada 2. Yang pertama adalah metode waterfall. Waterfall adalah suatu metode tradisional yang membagi proyek menjadi beberapa fase yang berurutan. Yang kedua adalah metode agile. Metode agile adalah suatu metode yang lebih fleksibel dan memungkinkan perubahan pada suatu proyek selama proyek itu berlangsung. Selanjutnya ada lagi tentang alat manajemen suatu proyek. Berbagai software dan aplikasi yang dapat membantu merencanakan, mengorganisir, dan melacak suatu kemajuan proyek itu sendiri. Yang selanjutnya adalah apa saja contoh manajemen proyek teknologi informasi. Yang pertama adalah pengembangan perangkat lunak. Yang kedua adalah infrastruktur teknologi informasi. Yang ketiga adalah keamanan teknologi informasi. Dan masih banyak yang lainnya dalam manajemen proyek teknologi informasi. Pentingnya manajemen proyek dalam konteks IT. Meningkatkan efisien dan efektivitas. Teknologi informasi merupakan bidang yang kompleks dan dinamis, dengan banyak proyek yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, sumber daya, dan tenggat waktu. Yang selanjutnya adalah mengurangi resiko. Proyek TI seringkali memiliki resiko yang sangat tinggi, seperti keterlambatan, kelebihan anggaran, dan kegagalan suatu proyek. Yang selanjutnya adalah meningkatkan komunikasi dan kolaborasi.
yaitu manajemen proyek yang benar dapat menentukan peran dan tanggung jawab dalam komunikasi untuk semua dan menyusun rencana untuk informasi penting tentang proyek teknologi informasi itu sendiri. Selanjutnya adalah meningkatkan kepuasan pelanggan. Membantu dalam menyampaikan suatu proyek yang tepat pada waktunya dan sesuai anggaran yang selalu menyediakan komunikasi yang jelas dan konsisten. Selanjutnya adalah tantangan dan kesempatan dalam proyek teknologi informasi. Yang pertama adalah tantangan proyek teknologi informasi, meliputi keterlambatan proyek, kelebihan anggaran, kegagalan suatu proyek, keamanan cyber, dan perubahan teknologi informasi. Yang selanjutnya adalah kesempatan proyek TI, meliputi antara lain meningkatkan efisiensi, meningkatkan produktivitas, meningkatkan pengambilan suatu keputusan, peluang baru, keunggulan kompetitif, dan kesimpulan. Adapun tips untuk mengatasi tantangan proyek teknologi informasi antara lain melakukan perencanaan yang matang, melakukan komunikasi yang efektif, melakukan manajemen risiko yang efektif, menggunakan metodologi manajemen proyek yang tepat. Selanjutnya, menggunakan alat dan teknologi yang tepat. Yang keenam adalah melibatkan suatu pemangku kepentingan. Selanjutnya, tips untuk memanfaatkan suatu proyek TI itu sendiri, antara lain fokus pada tujuan bisnis itu sendiri, menggunakan teknologi yang tepat, melakukan perencanaan yang matang, kelola perubahan dengan baik. Selanjutnya, ukur dan evaluasi hasil suatu proyek itu sendiri. Teman-teman ujar, dari materi yang telah disampaikan dapat diambil kesimpulan pentingnya suatu fokus pada pengelolaan dan perencanaan suatu proyek agar tujuannya telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik. Dalam suatu proyek pasti ada suatu tantangan dan hambatan. Semua itu bisa diatasi jika fokus dan menggunakan tips yang telah disampaikan. Alhamdulillah, materi pada pertemuan ini telah kita pelajari bersama. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih bagi semua yang sudah mengikuti materi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu tertarik dengan teknologi? Kamu tertarik dengan manajemen bisnis dan pengembangan aplikasi? Inilah waktunya untuk mewujudkan impianmu bersama kami di program studi Sistem Informasi. Program studi Sistem Informasi akan membuka pintu dunia teknologi bagimu, seperti pemrograman, analisis perancangan sistem, hingga pengembangan bisnis dan aplikasi. Program studi Sistem Informasi di Universitas Pamulang menawarkan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan industri. Kamu bisa menjadi sistem analis, software engineer, web developer, dan banyak profesi menarik lainnya. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk gabung dan jadilah bagian dari kami yang asik. Anak Sistem Informasi keren.